Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Baik, Bapak presensi dulu ya. Pertama, Usman. Hadir Pak. Edin. Hadir Pak. Sinta. Hadir Pak. Baik. Kita hari ini membahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Kemarin jenis-jenis teks prosedur itu ada 3 ya. Jenis-jenis teks prosedur. Oke. Teks prosedur yang pertama ya. Pasti kalian masih ingat yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur protokol. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah teks prosedur kompleks. Ya, ada 3 teks prosedur. Pertama sederhana, kedua protokol, dan hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur kompleks. Baik. Yang pertama, pengertian. Ya, mohon disimak. Oh iya. Oh ya. Pengertian yaitu teks prosedur kompleks adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara yang dilakukan oleh seseorang. Itu nanti dijelaskan secara runtut dan terperinci. Ya, itulah dari pengertian teks prosedur. Silakan dicatat. Baik, teks prosedur itu saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur kebahasaan dari teks prosedur. Kalau kemarin di teks jenis-jenis teks prosedur sederhana dan protokol itu hanya menggunakan teks kalimat konjungsi saja. Kalau konjungsi kan kemarin kita sudah ketemu dengan selanjutnya, berikutnya, dengan lalu. Nah, itu konjungsi. Yang kita bahas hari ini nanti lebih runtut lagi, lebih panjang lagi. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, ini Bapak sudah menyiapkan beberapa contoh teks prosedur yang harus kalian pelajari. Teks prosedur kompleks mestinya ya. Silakan. Ini Usman dibagikan ke teman-temannya ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Teks prosedur kompleks. Coba kalian baca-baca dulu. Kalian pahami seperti apa perbedaan dari teks prosedur yang kemarin kita bahas, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur protokol. Pastinya kan banyak perbedaan. Nah, perbedaannya itu teks prosedur kompleks itu lebih terperinci dan lebih jelas. Pastinya juga ya jarang orang melakukannya sehari-hari seperti itu. Yang kita bahas hari ini yaitu contohnya teks prosedur membuat rekening bank. Teks prosedur rekening bank ini kan jarang sekali kita melakukan. Nanti kalian yang ingin melakukan pembukaan rekening itu bisa dengan cara teks prosedur ini. Yang pertama yaitu menyiapkan KTP yang sesuai dengan daerah permohonan. Nah, sebenarnya ini tidak harus ya sebenarnya, karena Bapak juga pernah dulu waktu waktu merantau kuliah jauh dari rumah itu menggunakan KTP rumah tapi membuka rekening bank di daerah Tulungagung sana. Bapak kan kuliahnya di Tulungagung.
Jadi dulu pernah membuat di Tulungagung. Itu boleh saja menggunakan KTP dari daerah Bapak, yaitu Samarinda. Dari sini, dari Samarinda. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah kata konjungsi yang sudah kita pelajari kemarin menggunakan kata konjungsi. Nah, itu ada kata selanjutnya. Siapkan saldo pertama yang wajib untuk dimasukkan ke rekening pemohon. Jadi kalau kalian ingin membuka rekening itu wajib menabung juga. Misalkan kalau di bank-bank BRI atau Mandiri, kalau kemarin Bapak itu membuka di Tulungagung itu BRI. BRI itu minimal 100.000. Jadi Bapak harus menabung 100.000 untuk membuka rekening. Seperti itu. Yang kedua, setelah semuanya selesai, nah ini biasanya di setiap bank memiliki nilai saldo yang berbeda-beda. Itu tadi ya, yang poin 2. Dilihat itu kertasnya, jangan ngobrol sendiri. Nah, yang setelah itu, yang nomor 3, setelah semuanya selesai, disiapkan, datanglah ke bank dan mengambil nomor antrian. Jika bingung tempat untuk membuka rekening, mohon bisa bertanya kepada satpam. Nah, biasanya kalau kalian sudah masuk bank itu ada satpamnya. Satpamnya itu tidak hanya menjaga keamanan saja, tapi dia juga bisa mengantarkan kalian, bukan mengantar, menunjukkan bagaimana tata cara membuka rekening yang ada di bank yang kalian tuju. Lalu jika nomor sudah diambil, nah nanti kalau kalian sudah mengambil nomor, kalian menuju ke CS atau Customer Service. Nah, itu nanti kalian membuka rekening di situ. Jadi nanti kalian diarahkan oleh Customer Service-nya. Yang kelima, kemudian ikuti instruksi teller bank, tunggu sampai dipanggil kembali dan teller terkait rekening permohonan. Seperti itu. Jadi kalian bisa pahami ya, kalau prosedur kompleks itu lebih terperinci, lebih jelas dan jarang dilakukan oleh orang. Maksudnya tidak selalu sehari-hari. Kalau sederhana kemarin kan kita mengambil contoh cara memasak mie instan, mie goreng instan. Nah, itu kalau mie instan kita mau melakukannya sehari-hari pasti bisa. Terus yang protokol kita membuat akun Gmail. Akun Gmail itu juga kalian para siswa-siswa milenial pasti sangat mudah untuk membuat akun Gmail. Oke. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tentang unsur-unsur teks prosedur kompleks atau bagaimana cara membuatnya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada, Bapak akan beri tugas tentang membuat teks prosedur. Karena kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur teks prosedur sederhana dan protokol. Ini unsur-unsurnya tidak jauh berbeda, bahkan tidak berbeda. Yang tugas kali ini membuat teks prosedur kompleks dengan dilengkapi kalimat imperatif, kalimat perintah, terus kalimat deklaratif, kalimat pernyataan, dan konjungsi. Oke, harus ada 3 poin itu ya kalau membuat prosedur kompleks tugas hari ini. Itu nanti dikumpulkan minggu depan dan juga Bapak bentuk kelompok ya. Jadi nanti dibentuk kelompok sesuai absen saja. Ini tugasnya menurut Bapak juga tidak terlalu sulit. Mungkin kalian sudah bisa karena kemarin sederhana, teks prosedur sederhana dan protokol hasilnya juga memuaskan. Oke. Teks prosedur kompleks. Baik. Ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, minggu depan kita akan membuat teks prosedur kompleks, protokol dan sederhana
secara individu, karena dari kemarin kita membuatnya secara berkelompok. Maka untuk minggu depan kalian Bapak minta membuat teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan protokol itu secara individu dan dikumpulkan minggu depannya lagi. Seperti itu ya. Baik, jadi jangan lupa dipelajari lagi teks prosedur sederhana, protokol, dan kompleks. Dipelajari lagi agar kalian nanti bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak cukupkan. Semoga tambah bersemangat di tengah pandemi corona ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ingat, kalau tidak ada kepentingan di luar rumah, kalian sebaiknya di rumah saja. Baik, #di rumah aja. Ya, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.